saya Kusmas Priadinegara NIM 213666001. Tujuan saya ingin buat video ini adalah untuk mengikuti UAS Network Security dengan mengikuti ketentuan dari soal dari e-learning. Oke, yang pertama ialah kita akan melihat kerentanan dari sebuah website ISTN Politeknik Informatika ini. Untuk penggunaannya langsung, saya menggunakan aplikasi OWASP Zap. Untuk cara mendownload aplikasi OWASP Zap, tinggal buka ini zapproxy.org, pilih download, pilih yang Windows 64 karena saya menggunakan platform Windows. Ketika mendownload, langsung saja instalasi, lalu kita buka softwarenya OWASP Zap. Sebelum saya mulai, saya ingin menjelaskan apa itu penetration testing. Penetration testing itu adalah pengecekan atau pencarian celah kerentanan pada sebuah website. Penetration testing ini biasanya digunakan ketika dari suatu instansi atau sebuah organisasi yang websitenya ingin di penetration testing. Untuk aplikasi Zap sendiri memiliki 2 automated scan and manual explore untuk melakukan penetration testing tersebut. Untuk langkah-langkah OWASP Zap ini, yang saya ketahui ialah ia bisa melihat kerentanan low, high, dan informasi serta file-file yang berada di sebuah website tersebut. Untuk cara melakukannya, yang pertama ialah pilih automated scan, lalu masukkan link yang sesuai dengan soal FSTI Politeknik Informatika. Kemudian kita lakukan copy alamat domainnya di sini. Untuk settingan ini dibiarkan saja dan with Chrome. Lalu kita klik yang attack. Pada proses ini OWASP Zap akan memeriksa seluruh kerentanan yang ada di web tersebut, seperti file dan misalnya ada codingan atau code yang mungkin error atau gampang untuk dicari celahnya, dan masih banyak lagi. Kita tunggu sebentar. Jadi setelah kita melakukan pentest ini, ada beberapa cara yang dilakukan oleh ethical hacker. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pencarian celah. Kemudian yang terakhir, report atau laporan dari penetration test tersebut. Ada beberapa tool yang biasa digunakan untuk melakukan penetration tester atau sebagai networking
pada suatu website atau aplikasi. Yang pertama, Burp Suite. Ini biasanya dikembangkan oleh Postfigure. Burp Suite ini dan digunakan untuk auditor keamanan, penelitian, pengujian sistem. Lalu OpenVAS. Ini adalah framework yang menyediakan fitur vulnerability scanning seperti OWASP-ZAP ini. Tapi OpenVAS ini hanya mempunyai kemampuan pencarian vulnerability saja dan gangguan statistik terhadap serangan yang terjadi. Lalu Nmap itu digunakan untuk menggunakan layanan yang bisa digunakan untuk melakukan penyusupan akses yang tidak sah pada sistem komputer. Metasploit ini sama seperti OWASP-ZAP, yaitu melakukan penetration tester. Nessus juga sama seperti Metasploit dan OWASP-ZAP, yaitu sebagai pencarian vulnerability, misconfiguration, security patch, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir tool yang biasanya digunakan untuk menganalisa suatu jaringan komputer atau pengguna di dalam lintas jaringan waktu itu menggunakan Wireshark. Kita buka kembali OWASP-ZAP-nya. Ya, terlihat ini adalah pertama kita akan memulai dari history. Ini apa yang sudah kita penetration tester sebelumnya, itu adalah https://istn.ac.id prodi teknik informatika ini. Oke. Ada pengulangan. Untuk vulnerability-nya website ini secara keseluruhan mengalami highest alert medium. Oke. Untuk alertnya ada bermacam-macam. Pertama ada medium priority alert, kemudian low priority dan informational priority alert. Apa ini kira-kira? Ini adalah contoh file atau mungkin gambar bisa, atau aset dari suatu website yang bisa disusupi oleh seseorang. Jadi kita lihat dari medium ini. Untuk bagian medium yaitu bagian class name.js replace ini berisikan resiko medium dengan confidence low, dengan bagian form name login form, action, method post. Untuk deskripsinya, token were found in HTML submission form. Kemudian ada content security policy, missing anti-click, jacking header in JavaScript, vulnerable JS library. Ada kerentanan di bagian JS secara medium. Lalu untuk low-nya, pertama cookie. Oke. Ini adalah code. Jadi bisa dilihat di sini apa saja kira-kira yang halaman-halaman yang mengalami masalah. Absence anti CRSF token ada di hello world, visi misi, kontak us, dan lain sebagainya. Ini untuk low, cookie no HTTP only flag, cookie without timestamp disclosure Unix. Ini untuk vulnerability low-nya.
ya cukup banyak, kebanyakan file get ya, get contact us. Lalu yang terakhir informational, biasanya ini berisi informasi seperti kita bisa lihat di sini, misal contoh paragraf atau contoh kalimat cerita atau sinopsis biasanya mengandung informasi. Itu adalah alertnya. Kemudian kita cari outputnya. Outputnya ialah downloading github.com, kemudian replacing, dia mengandung install retire.js versionnya, lalu melakukan instalasi kembali ke versi yang baru. Jadi untuk kesimpulan outputnya ialah dia pertama mengganti version 3.6.0 ini, menghapus dan menginstal yang 37.0. Ini adalah permasalahan awalnya dari retire.js ini. Kemudian spider ini berisi jam berapa kita melakukan penetration testing tersebut. Ini URL-nya, get semua, tampak ya ada yang merah di bagian font plus, WordPress organization, out of scope lebih tepatnya, ada sheet, out of scope, tidak terjangkau, bagian selanjutnya aman. Lalu ada notes, dan terakhir message. Ini adalah berisi proses yang dilakukan saat pentest terjadi tadi. Ada yang berhasil, ada yang tidak berisi teks, bisa contohnya mungkin hanya gambar, lalu ada gambar lagi dan sebagainya untuk menyusun website tersebut. Kita lihat di sini juga ada automated scan, Ajax spider. Ya, yang saya ingin jelaskan di sini ialah setelah melakukan attack tadi, dia melakukan proses pencarian celah di web tersebut. Ada di spider ini namanya proses, waktu pengerjaan, waktu pengerjaan dan waktu selesai. Kira-kira selesai pada pukul 11.06, berarti kurang lebih dari 11.05, kira-kira 11.04, kira-kira 4 menit, 3, 4, ya sekitar